Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa yang berbahagia, setidaknya di dalam Al-Quran kita menemukan 3 ayat yang memberitahukan kepada kita sekalian bahwa Allah sudah menganugerahkan kepada setiap manusia 3 karunia yang utama, yakni berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan kemudian menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu sekalian bersyukur. Kemudian di dalam surat As-Sajdah ayat 9, Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Sedangkan dalam surat Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Pemirsa yang berbahagia, 3 anugerah utama itu, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati, itu diciptakan oleh Allah untuk kita, agar kita itu menjadi hambanya yang bersyukur. Tetapi Allah sudah mengatakan bahwa tidak banyak orang yang mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Atau kalaupun kita bersyukur, bersyukurnya itu sangat sedikit. Ada 3 pilar syukur yang mesti kita miliki. Yang pertama, syukur dengan hati. Itu maknanya adalah mengakui dan memuji Allah, Sang Pemberi nikmat. Yang kedua, syukur dengan lisan, yakni menceritakan dan berbagi kenikmatan yang diterima kepada orang lain. Sebagaimana perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan atas nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, cerita itu kalau nikmatnya berupa benda atau barang, ya idealnya kita berbagi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, yakni menggunakan nikmat untuk taat dan mencegah maksiat. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu digunakan sesuai dengan kehendak Sang Pemberi nikmat. Jadi 3 hal ini merupakan persoalan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang bersyukur itu ya hatinya, ya lisannya, ya anggota badannya. Nah, mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan tidak mudah untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah itu,
karena memang di samping watak manusia yang mungkin memang sebagian itu kurang pandai bersyukur atau kurang pandai berterima kasih, dari faktor eksternal juga ada godaan. Sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, yakni manusia, anak Adam itu, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur atau taat. Jadi iblis memang sudah berjanji akan senantiasa menghalang-halangi manusia untuk pandai bersyukur kepada Allah dan untuk taat kepada Allah. Nah, sehingga kita sebagai orang yang beriman harus kuat, harus istiqomah, jangan sampai kalah dengan godaan iblis. Dalam surat Luqman ayat 20, Allah juga berfirman yang memberitahukan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'mata dzahiratan wa batinatan wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudaw wala kitabim munir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyampaikan nikmat-nikmatnya untukmu, baik yang zahir maupun yang batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Nah, nikmat itu ada yang sifatnya lahiriah dan ada yang sifatnya batiniah. Nikmat lahiriah itu adalah segala keindahan yang terdapat di dalam alam semesta, baik yang warna-warni maupun yang terdapat pada suara yang indah atau yang merdu sesuai dengan selera kita masing-masing. Kemudian yang kedua, nikmat batiniah adalah kenikmatan yang bisa dirasakan dengan alat berupa akal, perasaan, juga pemeriksaan yang ada pada manusia, itu fungsinya untuk menyambut nikmat lahir. Kalau perasaan yang halus dan akal yang cerdas sebagai nikmat batin tidak ada dan tidak sempurna, niscaya manusia tidak akan dapat merasakan nikmat yang lahir itu. Ada 3 karunia yang disukai oleh manusia yang bernama Jamal, yakni keindahan, kemudian Kamal atau kesempurnaan, dan Jalal atau kemuliaan. Jadi setiap manusia mencintai keindahan, kesempurnaan, dan kemuliaan. Nah, persoalannya adalah tinggal kita itu mampu menangkap dan memanfaatkan semuanya itu untuk taat kepada Allah atau tidak. Nah, oleh karena itu, segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, semuanya itu sangat bermanfaat untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, apapun bentuknya.
Jadi kita mensyukuri itu dengan mengakui bahwa kenikmatan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisan, kita menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan banyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan syukur dengan perbuatan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk taat dan menghindari maksiat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Billahi taufik walhidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.